Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada dosen pengampu mata kuliah Kebijakan dan Inovasi Pendidikan, yakni Dr. Cucun Sunaisi, SPD, MPD, atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada kami. Kami dari kelompok 9 akan memaparkan materi mengenai kebijakan dan inovasi dalam peningkatan mutu sekolah. Perkenalkan, nama saya Alvira Sanisa Zahra dengan NIM 2304236 selaku moderator pada presentasi kali ini. Di sini saya bersama rekan-rekan saya, yakni yang pertama ada Nuryanti Permatasari dengan NIM 2300298 dan yang terakhir ada Siti Maimuna Nurul Muna dengan NIM 2305625. Selanjutnya ada topik pembahasan. Topik pembahasan pertama yaitu pengertian. Yang kedua ada tujuan kebijakan dan inovasi peningkatan mutu sekolah. Yang ketiga ada konsep kebijakan dalam peningkatan mutu sekolah. Yang keempat ada konsep inovasi dalam peningkatan mutu sekolah. Yang kelima ada faktor utama peningkatan mutu sekolah. Yang keenam ada tantangan kebijakan peningkatan mutu sekolah. Yang ketujuh ada tantangan inovasi mutu sekolah. Dan terakhir ada strategi inovasi dalam mengatasi tantangan dalam peningkatan mutu di sekolah. Yang pertama ada pengertian. Kebijakan dan inovasi peningkatan mutu sekolah adalah serangkaian tindakan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di sebuah sekolah. Kebijakan tersebut dapat kebijakan pemerintah, kebijakan sekolah, atau kebijakan yang bersifat internal. Sementara pengertian inovasi peningkatan mutu sekolah merujuk pada pengembangan cara-cara baru untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Selanjutnya, saya serahkan kepada pemateri selanjutnya. Baik, materi selanjutnya yaitu tujuan kebijakan dan inovasi peningkatan mutu sekolah. Kebijakan dan inovasi dalam peningkatan mutu sekolah bertujuan untuk menciptakan sistem pendidikan yang lebih efektif, inklusif, dan berkualitas. Tujuan utamanya yaitu yang pertama, meningkatkan kualitas pembelajaran, yaitu dengan memastikan proses belajar mengajar berjalan efektif dengan metode yang inovatif dan berbasis teknologi. Lalu, meningkatkan kompetensi guru melalui pelatih dan pengembangan profesional. Yang kedua, meningkatkan hasil belajar siswa, yaitu dengan mencapai standar kelulusan yang lebih tinggi baik secara akademik maupun non-akademik. Lalu, mengurangi kesenjangan pendidikan antar sekolah dan daerah. Yang ketiga, mendorong inovasi pendidikan, yaitu dengan memanfaatkan teknologi digital learning platform pembelajaran untuk mendukung proses belajar. Lalu menerapkan kurikulum yang adaptif dan relevan dengan kebutuhan zaman. Yang keempat, meningkatkan manajemen sekolah, yaitu dengan memperkuat tata kelola sekolah melalui sistem akreditasi dan evaluasi yang transparan. Dan mendorong partisipasi masyarakat dan orang tua dalam pengawasan mutu pendidikan. Yang kelima, mewujudkan pendidikan yang merata dan inklusif, yaitu memastikan akses pendidikan yang adil bagi semua siswa termasuk kelompok marginal dan penyandang disabilitas, dan menyediakan sarana dan prasarana yang memadai di seluruh sekolah. Yang keenam, menyiapkan siswa untuk tantangan masa depan, yaitu membekali siswa dengan keterampilan abad 21, kreativitas berpikir kritis, kolaborasi dan literasi digital, dan mengintegrasikan pendidikan karakter dan nilai-nilai moral dalam kurikulum. Selanjutnya, konsep kebijakan dalam peningkatan mutu sekolah. Kebijakan peningkatan mutu sekolah merupakan langkah strategis yang dirancang untuk memastikan kualitas pendidikan yang lebih baik. Di Indonesia, kebijakan ini mengacu pada Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan (SPMP) yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 63 Tahun 2009. SPMP bertujuan membangun budaya mutu pendidikan melalui evaluasi diri, monitoring, akreditasi, sertifikasi, ujian nasional, dan pengumpulan data pendidikan. Selain itu, kebijakan ini melibatkan manajerial kepemimpinan yang baik di tingkat sekolah untuk merumuskan visi, misi, dan program kerja yang mendukung peningkatan mutu pendidikan.
Selanjutnya ada konsep inovasi dalam peningkatan mutu sekolah. Inovasi pendidikan berperan signifikan dalam meningkatkan mutu sekolah. Inovasi mencakup penggunaan teknologi digital untuk memperluas aksesibilitas pendidikan, pendekatan pembelajaran berbasis proyek, dan pembelajaran berbasis kompetensi. Inovasi juga mendukung pengembangan profesional guru serta mempersiapkan siswa menghadapi tuntunan masa depan dengan keterampilan seperti berpikir kritis dan kreativitas. Dengan inovasi ini, proses pembelajaran mengajar menjadi lebih efektif, interaktif, dan relevan dengan kebutuhan zaman. Selanjutnya, saya menyerahkan kepada pemateri selanjutnya. Selanjutnya yaitu ada faktor utama peningkatan mutu sekolah. Yang pertama yaitu kualitas guru. Guru yang kompeten, terlatih, dan profesional memiliki peran penting dalam menciptakan proses pembelajaran yang efektif, sehingga berdampak langsung pada mutu pendidikan. Yang kedua, kurikulum. Kurikulum yang relevan dengan kebutuhan dunia kerja dan perkembangan zaman meningkatkan kesiapan lulusan untuk menghadapi tantangan di dunia nyata. Yang ketiga yaitu sarana dan prasarana. Fasilitas yang memadai seperti ruang kelas, laboratorium, dan teknologi informasi mendukung proses pembelajaran yang lebih efektif dan menarik. Yang keempat, manajemen sekolah. Pengelolaan sekolah yang baik menciptakan lingkungan belajar yang kondusif, terorganisasi, dan berorientasi pada peningkatan kualitas pendidikan. Yang kelima, peran masyarakat. Partisipasi aktif masyarakat seperti dukungan orang tua dan komunitas membantu menciptakan sinergi dalam meningkatkan mutu pendidikan secara menyeluruh. Selanjutnya yaitu ada tantangan kebijakan peningkatan mutu sekolah. Yang pertama yaitu kesenjangan infrastruktur dan teknologi. Banyak sekolah terutama di daerah terpencil menghadapi keterbatasan fasilitas seperti ruang kelas, laboratorium, dan akses teknologi ataupun internet. Hal ini menghambat proses pembelajaran yang optimal dan menciptakan kesenjangan pendidikan antara wilayah perkotaan dan pedesaan. Yang kedua yaitu kualitas dan distribusi guru. Kompetensi guru tidak merata, dengan banyak guru belum tentu mendapatkan pelatihan yang memadai. Selain itu, distribusi guru juga seringkali tidak adil, di mana daerah terpencil kekurangan tenaga pendidik berkualitas dibandingkan wilayah perkotaan. Yang ketiga yaitu kurikulum kurang relevan. Kurikulum yang ada seringkali tidak sesuai dengan kebutuhan dunia kerja dan perkembangan teknologi. Fokus yang terlalu teoritis tanpa penguatan keterampilan praktis membuat lulusan kurang siap menghadapi tantangan industri modern. Yang keempat yaitu resistensi terhadap perubahan. Kebijakan baru seringkali mendapatkan penolakan dari berbagai pihak seperti guru, siswa, dan orang tua. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pemahaman, rasa nyaman dengan sistem lama, atau ketidaksiapan dalam mengadopsi perubahan. Selanjutnya yaitu ada tantangan inovasi mutu sekolah. 1. Kesenjangan digital. Tidak meratanya akses teknologi di berbagai sekolah, terutama di daerah terpencil, menghambat penerapan inovasi berbasis digital dalam pembelajaran. Yang kedua, minimnya kreativitas guru. Banyak guru belum terbiasa menggunakan metode pembelajaran yang inovatif, sehingga proses belajar mengajar cenderung monoton dan kurang menarik. Yang ketiga yaitu kurangnya pelibatan publik. Dukungan masyarakat terhadap inovasi pendidikan masih rendah, baik dalam bentuk partisipasi aktif maupun kontribusi sumber daya. Yang keempat yaitu keterbatasan sumber daya. Anggaran yang terbatas serta kurangnya tenaga terlatih menjadi kendala utama dalam mengimplementasikan program-program inovatif di sekolah. Selanjutnya yaitu ada strategi inovatif dalam mengatasi tantangan peningkatan mutu sekolah. Yang pertama yaitu peningkatan infrastruktur dan teknologi. Memperluas akses internet, menyediakan perangkat teknologi, dan memanfaatkan platform
e-learning untuk mendukung pembelajaran modern. Yang kedua yaitu pengembangan kompetensi guru, memberikan pelatihan berkelanjutan serta insentif khusus untuk meningkatkan kompetensi guru, terutama di daerah terpencil. Yang ketiga yaitu reformasi kurikulum, menyesuaikan kurikulum dengan kebutuhan abad ke-21 seperti penguatan keterampilan digital dan penerapan pembelajaran berbasis proyek atau project based learning. Yang keempat yaitu kolaborasi pemangku kepentingan, melibatkan orang tua, komunitas, sektor swasta, dan jejaring antar sekolah untuk menciptakan sinergi dalam mendukung inovasi pendidikan. Yang kelima yaitu peningkatan manajemen sekolah, dengan menggunakan data untuk mengevaluasi kinerja sekolah dan menerapkan pendekatan Total Quality Management atau TQM guna memastikan perbaikan berkelanjutan. Baik, karena sesi diskusi sudah selesai, dapat disimpulkan bahwa peningkatan mutu sekolah tidak bisa dilakukan secara instan maupun satu pihak saja. Diperlukan kerjasama antara pemerintah, kepala sekolah, guru, orang tua, dan masyarakat dalam menciptakan lingkungan belajar yang berkualitas. Kebijakan seperti kurikulum merdeka dan program sekolah penggerak menjadi langkah strategis dari pemerintah. Namun, kesuksesannya bergantung pada pelaksanaan di tingkat sekolah yang membutuhkan kepemimpinan yang kuat, guru yang kompeten, serta inovasi pembelajaran yang relevan. Evaluasi dan monitoring menjadi bagian penting untuk menjamin efektivitas program. Sementara itu, studi kasus dari sekolah-sekolah yang berhasil memberikan gambaran bahwa peningkatan mutu bisa tercapai jika semua unsur pendidikan bekerja sama dan terus berinovasi. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.